membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 9 ayat 1 sampai 27. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang Sungai Yordan, Sihon, Raja Yesbon, dan Og, Raja Basan yang diam di Astarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat Tuhan telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup
supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu, itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, lakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Demikian. Ya, saya akan membacakan Markus pasal 7 ayat 1 sampai 37. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah dan menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma dan Ibu Ayu Anggreni. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi hari ini oleh Pastor Joseph Paul Jang dengan judul Warga Negara Israel. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, konsisten, jangan mundur sekalipun ya, saudara ya. Kita semua menyaksikan tiap hari ya, menyaksikan bagaimana tanda-tanda zaman bahwa masa-masa Tuhan akan datang segera. Ya, dan mungkin di generasi kita kemungkinan besar ya, mungkin saya belum meninggal mungkin saat itu ya, karena tandanya sudah sangat jelas sekali tiap hari ya, yang kita ajarkan tiap minggu tak kejadian, habis ini tak kejadian, makanya kita pantau terus Israel ya, apa yang kita bicara pasti kejadian, nggak ada, belum ada yang meleset ya, belum ada yang meleset. Nah saudara, kalau Anda melihat ya betapa hebatnya ya Israel ini ya. Kalau Anda melihat Israel hari ini ya, yang begitu dikjaya, Anda ingat kejadian Musa, saudara. Ya, ingat Israel di zamannya Musa.
Nah, itu sama tuh, saudara ya. Dikjaya, bangsa kecil, baru lahir, tapi bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih besar. Ya, dikeroyok kayak apa, nggak ada yang bisa mengalahkan Israel. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Israel disertai oleh Tuhan. Bagaimana supaya disertai Tuhan? Setiap hidupnya ada nama Tuhan disebut. Ya, bukan dikit-dikit, oh Jesus, bukan begitu, bukan ya. Jadi kalau ngelihat itu ya ada orang-orang, oh Jesus, enak juga ya dikit-dikit ya. Tuh ada teman saya yang suka nyebut-nyebut nama Tuhan ya, lama-lama enak juga ya saudara ya. Kelakuan ibadat, nyebut-nyebut nama Tuhan mah dalam sejam bisa 100 kali saudara. Enak nak, enak kamu enak, saya siapa lagi saudara. Apalagi saya orang yang gubrak begini. Ya kan nggak ada ngaling-ngaling. Kalau ada orang begitu, udahlah nggak usah sebut-sebut nama Tuhan. Apa yang dimaksud nama Tuhan disebut dalam hidup kita, saudara? Setiap tindakanmu itu adalah demi Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan, dan alasan hidupmu adalah Tuhan Yesus. Nggak ada lain. Ya kan? Hanya Yesus alasan kita hidup, saudara. Karena hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang hidup. Jadi kalau kamu masih senggol bacok, tersinggungan, ngamukan, masih senang doyan musuhan, ya pasti bukan nama Yesus. Ya mungkin kamu sebut-sebut, oh Jesus saja. Sebut-sebut begitu. Tetapi hidupmu ya bukan atasnya nama Tuhan Yesus disebut. Kamu nyebut-nyebut Yesus, iya, tapi nggak ada isinya. Bagaimana supaya kamu tetap hidup, namamu tetap ya ada melekat nasibnya Tuhan, ya namanya Tuhan, meterainya Tuhan, apapun itu, ya artinya ada keberuntungan, ada penyertaan Tuhan semesta alam Jehovah Sebaot, Tuhan Yesus itu yang kita kenal, ada penyertaan. Nah, gimana dong caranya? Ya dimulai dari lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Kemudian bukan cuman omong kosong, bukan cuman ngebacot doang. Lakukan apa? Diakonia langsung. Semua kalau Anda lihat Kisah Rasul 2, begitu orang-orang itu dibaptis, malamnya mereka diakonia rame-rame, saudara, saling berbagi. Loh, bukan Anda menerima diakonia, saling. Ya, jangan-jangan ada yang dibaptis karena ingin menerima diakonia, jangan, saling. Semiskin apapun kamu harus berbagi. Itulah umat yang atasnya nama Tuhan Yesus disebut. Kisah Rasul 2 itu ya, nggak yang miskin, nggak yang kaya. Begitu 3.000 orang dibaptis, miskin, kaya, semua saling berbagi. Ya, itulah tandanya umat yang atasnya namaku disebut. Kisah Rasul 4 kejadian lagi, saudara ya. Tambahkan lagi 5.000 orang. Dan disebutkan, kata apa saudara? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Ya kan? Kisah Rasul 4 ayat 12. Disebut nama Yesus. Dan kita boleh disebut nama Yesus. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Diakonia, bersedekah, setiap hari berbagi. Ya. Nah, maka ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada kedikjayaan. Semua tanah yang kau injak menjadi milikmu. Semua pekerjaan tanganmu dibuatnya berhasil. Engkau seperti pohon di tepi aliran sungai, ya, yang berbuah pada musimnya, selalu berbuah. Pak, lagi kolaps, Pak. Nah, saatnya kamu lagi kolaps, saatnya lagi menderita, saatnya lagi susah, kamu datang sama Tuhan, cengkramkan akarmu dalam-dalam, semakin dalam, semakin dalam. Maka akan ada penyertaan Tuhan bersama denganmu. Jangan lagi kolaps malah pergi. Ayo, siapa yang begitu? Saya juga ya, lagi kolaps malah pergi. Capek nungguin Tuhan, ya kan? Nggak datang-datang. Kenapa? Karena kamu punya hawa nafsu. Jadi waktu kamu lagi kolaps, kamu lagi, aduh, nggak tahan banget itu ya, tekanannya itu ya, kalau lagi bangkrut ya,
tekanannya kan saya tahu rasanya, saudara ya. Kalau kamu lagi kerja juga ya, terus tiba-tiba diboikot anak buahmu, tiba-tiba atasanmu entah kenapa bisa tiba-tiba tidak suka sama kamu, enak nggak, saudara? Nggak enak, saudara. Enggak. Saudara sini. Jadi bukan masalah kamu lagi kolapsnya. Justru dalam tekanan itu kamu nikmati sama Tuhan, pagi-pagi bangun, tekanannya besar. Ya kan? Oh, saya ngerasain lagi kolaps, saudara ya. Tekanannya besar sekali itu ya. Deg-degan ya, kilonya nutup nggak di hari ini nih. Ya kan? Buka kilonya nutup nggak? Tenanglah jiwaku dalam naungan. Oh, sambil bercucuran air mata, saudara. Sudah tahu, pasti nggak nutup kilonya, saudara. Tapi ada ketenangan di situ, saudara. Loh, Pak nanti ada mujizat? Nggak ada. Tetap kolaps, saudara. Tapi ada ketenangan yang luar biasa. Itulah kekristenan. Di tengah-tengah kamu angin ribut yang besar, di tengah-tengah badai yang besar, kamu tenang. Karena di saat itu kamu sedang mengakar. Ya, di saat-saat itu kamu sedang mencengkeram ke bawah. Di saat angin ribut itu, peganganmu sedang makin kuat sama Tuhan. Ya. Ada badai dalam rumah tanggamu, ada badai dalam perekonomianmu. Apakah hari itu pasti selesai? Enggak. Deg-degannya masih. Bisa lewat, atau mau tidur. Nggak bisa tidur, Pak. Nah, berarti kamu belum berserah sama Tuhan. Coba kamu bilang, Tuhan, aku mau tidur, ngantuk banget, Tuhan. Apa yang mau terjadi, apa yang sudah terjadi hari ini, terima kasih, Tuhan. Apa yang mau terjadi besok, Tuhan tolong, aku serahkan pada Tuhan. Toh aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Hanya jangan lepaskan aku dari tangan-Mu, Tuhan. Kamu bisa doa gitu sanggup, dan benar-benar kamu percayakan begitu. Jangan mikir kalau nggak ditolong gimana? Nggak tolong, saudara. Jangan mikir kalau nggak ditolong gimana? Ya aku nggak mau. Makin kamu merontak, makin menderita kamu. Main sudah diajarin ya. Satu, karena egonya kamu, karena kesombongannya kamu. Ya kan? Kedua, karena posesif kemilikan. Ya kan? Ya kan? Makin meronta, makin sakit. Lepaskan. Ketika kamu tenang, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kamu ngimpi. Besok kamu dapat uang sekarang. Sampai kamu benar-benar tenang. Ya, tiba-tiba wahyu itu datang sama kamu, saudara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, diajarkan. Ya, di dalam badai. Makanya selalu apa? Selalu badai. Torah turun di dalam badai. Selalu ceritanya badai. Orang Israel di padang gurun dipimpin oleh badai, ya kan? Itu kan tornado kan, tiang awan, tiang api itu kan tornado itu kan. Tiang yang menjulang tinggi ke langit itu kan tornado. Ya kan, tiang awan, tiang api. Jadi dituntun oleh badai. Jangan takut. Coba saudara, kalau kamu ya bisa tenang di dalam badai. Kalau kamu hidupnya beriman di dalam badai, ada sukacita di dalam badai, orang takut nggak sama kamu, saudara? Orang nggak takut, anakmu juga nggak takut, malah seneng, ya kan? Orang tuanya tetap bersukacita. Tadi anak nanya, kok kamu sweet sekali? Ya, lagi banyak duit, saya bilang begitu. Iya, sweet sekali, banyak duit. Kalau lagi nggak banyak duit, lagi banyak duit, sweet. Semua orang bisa sweet, saudara. Lagi nggak banyak duit gimana? Masih ya, saudara ya. Lagi nggak banyak duit ya pusing orang, saudara, ngamukan. Jangan, saudara ya. Kita nggak ada duit ya sudah, ada duit ya sudah, ada nggak ada duit ya sudah, kan begitu ya, saudara ya. Jangan dipengaruhi, tapi biarlah damai sejahtera itu selalu ada. Diingat-ingat, suami istri saling mengingatkan. Sebab ketika di dalam badai kamu tetap tersenyum, berkat itu tetap datang. Badai mah biar aja badai. Apa harus kalau ada badai terus kamu di depan ada badai, kita di rumah tenang-tenang saja. Loh, kok bisa tenang, Pak? Iya kan? The Lord is our refuge, kan? Tuhan adalah tempat perlindunganku, kan? Memang ada badai, Kita ada baik, ada badai.
diuber-uber se-Indonesia, diuber ya kan, badai ada, malah kita tantang sekalian badainya. Tapi kan kita sedang jadi refuge. Nangkap ya, saudara ya. Kita di refuge, Anda itu refugee, Saya ini refugee ya di Belanda. Saya refugee, political refugee. Ya kan diuber-uber. Nah, tapi saya refugee di sini. Anda ini lagi diuber-uber sama utang, Anda diuber-uber sama istrimu, sama suamimu, sama mertuamu, ya kan? Lagi diuber-uber sama apa lagi ya? Lagi diuber-uber karyawanmu, gaji nggak dibayar dan segala macam. Berlindunglah pada Tuhan, biar tenang, refuge. Masalahnya tidak ada. Saya masalahnya masih banyak. Selesai nggak? Enggak, kan digantung kan, belum selesai kan, masih DPO kan saya kan. Tetapi refuge, saya ada refuge, ada perlindungan di sini. Dan saya adalah warga negara Belanda. Iya kan? Bisa tangkap nggak bisa, saya warga negara Belanda. Iya kan, saya warga negara Belanda. Nah, Anda bagaimana? Orang Gibeon ingin jadi warga negara Israel, ya, orang Gibeon itu ya, orang Gibeon. Dia tahu Allahnya Israel itu Jehovah Sebaot, Allah semesta alam, El Elyon yang maha tinggi, El Shaddai yang maha kuasa. Waduh, daripada kita perang mati, kita mendingan nyamar aja yuk. Kita nyerah aja sama Israel, kita baik-baik. Maka ketika seluruh Kanaan dimusnahkan orang Gibeon ini, lolos ya. Akhirnya menjadi orang proselit. Ya, orang-orang Gibeon ini menjadi orang proselit. Hari ini di Israel itu ada orang Druze, ya. Orang Druze ini adalah orang Islam abangan. Mereka warga negara Israel. Wah, hidupnya ya kaya. Seberapa kayanya Israel ya kekayaan mereka ya segitu. Karena di Israel itu tidak boleh ada orang miskin. Ya, di tembok-temboknya di kampus saya di Haifa itu, there is no poor among us. Serius ya, saya lupa foto itu ya. There is no poor among us. Haleluya, luar biasa. Makanya orang pengen jadi warga negara Israel. Karena nggak ada orang miskin. Tapi kalau kamu bukan warga negara, ya kamu miskin. Kasihan. Ya, kalau kamu orang Palestina yang nggak mau jadi warga negara, ya miskin. Kalau kamu Palestina, tapi kamu jadi warga negara Israel, ya kamu sugih, saudara. Seberapa kayanya Israel itu ya kamu. Ya, makanya orang pengen jadi warga negara Israel. Ya kan? Ya bahkan orang-orang Indonesia aja banyak yang berusaha jadi warga negara Israel ya. Saya ini warga negara Belanda ya. Tapi kalau nanti ya apa namanya sama ya saudara ya. Kita semua ingin menjadi warga negara di tempat yang lebih baik. Pak, saya mau Indonesia saja karena kamu belum keliling dunia, saudara. Karena kamu belum merasakan kesejahteraannya orang-orang ini, saudara ya. Saudara, perempuan Sirofenisia ini juga sama ya. Diusir sama Tuhan. Kamu itu bukan orang Israel. Ya, enggak apa-apa, aku tak jadi anjingnya saja. Serem ya, saudara ya, serem ya. Kamu bukan orang Israel, aku tak jadi anjingnya saja. Kalau kamu tahu betapa hebatnya Allah Israel ini, saudara ya. Ya sudah, aku tak jadi anjing, gengsi Pak, ya terserah kamu. Karena tak kasih tahu, saudara ya, anjing di Belanda itu lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia kan. Sudah sering saya kasih tahu ya. Anjing di Belanda itu ya, pengeluarannya untuk satu ekor anjing, tak hitung-hitung rata-rata 1.000 euro per bulan, saudara. 16 juta. Kalau kamu punya anjing, dog food-nya, dokternya, belum lagi dia sekolah, pokoknya rata-rata itu 1.000 euro, saudara. Ya, kalau ada yang ini sekali ya sampai 3.000 ya, saudara ya. Buat anjing saja bisa 3.000 kalau sampai anjingnya memang ini ya, dia banget lah dengan anjingnya. Tapi ya rata-rata 1.000 euro. Salonnya apa segala macam ya, ke sana ada salon anjingnya. Di sini udah biasa salon anjingnya semua ya. Semua rata-rata 1.000 euro, saudara. Di Indonesia juga sama kan, kalau Anda merawat anjingmu benar-benar kan bisa sampai 10 juta kan, sebulan kan. Kemarin siapa ya yang cerita, kayaknya ada kesaksian ya, papanya dirawat 1 juta sebulan, tapi dia miara anjingnya
buat anjingnya saja 10 juta sebulan. Di Indonesia itu, di Jakarta itu. Sampai emosi nih cerita ini ya. Koden apa cerita ya? Siapa cerita kita dengar ya? Di Indonesia kan juga 10 juta kan biara anjing kan. Tapi di Belanda ini, ya tuan anjing itu ya, rata-rata yang mahal, saudara ya. Punya anjing itu mahal, belum bayar pajaknya lagi. Ada pajaknya ya, asuransinya segala macam. Nah, saudara. Jadi anjing pun lebih beruntung daripada sebagian besar orang-orang di Indonesia. Iya kan? Beneran ya. Karena betapa makmurnya negara ini. Ya kan? Bahkan binatang pun lebih beruntung daripada manusia yang ada di luar. Nah, sama ya, Anda kan pengen jadi warga negara sorga. Kamu harus punya KTP-nya Tuhan Yesus yang tanda tangan, ya kan, metranya kan, umat yang atasnya namaku disebut. Israel ini kalau Anda menjadi warga negara Israel, ya, bagi Israel ini atau bagi fansnya Israel, kamu akan jadi warga negaranya sorga. Kalau kamu jadi Arab gimana, saudara? Ya tidak bisa, kamu tetap jadi kacung jongos. Ya kan kemarin Habib Rizik bilang kamu itu jongos katanya kan, kamu itu jongosnya kita. Tapi kalau kamu jadi warga negara Israel, kamu setara sederajat, saudara. Kamu adalah warga negara surga, katanya Israel. Kalau kamu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen yang sejati, kamu juga warga negara surga. Karena kita adalah Israel rohani. Syaratnya harus umat yang atasnya namaku disebut. Makanya harus lahir baru, dimeteraikan dengan darah, air, dan roh, 1 Yohanes 5 ayat 8, dan ciri-cirinya kamu taat hukum. Hukumnya adalah kasih, yaitu diawali dengan diakonia. Ketika komunitas ini berdiakonia dengan kencang, saudara ya, Jehovah Rafa itu terjadi. Mujizat itu terjadi, saudara. Ya, jangan sampai anjing itu lebih beruntung daripada komunitas kita di sini. Ya, kita pelihara yang sungguh-sungguh. Jangan ragu, saudara. Berdiakonia. Anda yang, sekalipun Anda yang miskin, tetap berbagi, belajar berbagi, berdiakonia. Percaya kamu nanti tiba-tiba diberkati. Kamu lihat aja, jangan percaya omongan saya. Lakukan. Ya, setahun, jangan putus diakoniamu. Sudah banyak yang membuktikan, saudara. Ya, yang tadinya rukonya sudah udah mau kolaps ya, rumahnya sudah ke bawah, bisa balik semua. Kami pun melakukannya, ya. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu dalam diakoniamu, ya. Dan cintamu, kerendah hatianmu, mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda ingin jadi warga negara surga, harus umat yang atasnya nama Yesus disebut. Bukan latah di mulut, tetapi kehidupan yang serupa dengan Yesus. Di dalam kasih, dan juga jangan lupa kekudusan. Diakoniamu akan jadi percuma ketika kamu tidak jaga hidupmu di dalam kekudusan. Yakobus 1 ayat 27. Mendatang kepada janda-janda miskin yang usia 60 tahun ke atas. Ya, dan anak-anak yatim, ya, sambil menjaga dirinya jangan tercemar oleh dunia ini. Itulah warga negara surga. Tuhan Yesus memberkati.